Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Kita masih membahas mengenai penyakit insomnia bersama Dr. Sony Kurniawan dan Dr. Elsa Gebitasari. Nah dok, ini banyak ya, udah banyak pertanyaan-pertanyaan di Instagram kita gitu mengenai insomnia ini. Mungkin ada beberapa teman-teman di rumah tuh udah, oh ini gimana sih ngatasinya? Kalau searching Google aja kan nggak paham juga dok ya. Ini mungkin, yang pertama ada Utari ND. Dok, gimana ya cara agar pulih dari insomnia? Nah, boleh Dokter Sony dulu. Oke, pulih dari insomnia ya. Yang pertama, teman-teman tuh harus ketahui dulu sebenarnya insomnia ini sudah tertegak secara diagnosa atau belum ya. Kalau memang sudah dirasakan sampai 3 kali dalam 1 minggu dan lebih dari 1 bulan, toh kita boleh mengatakan ini sebagai insomnia. Tetapi kalau memang belum ada ya, belum ada gangguan seperti itu, misal cuma 1 kali dalam seminggu, misalnya pada malam minggu aja nih dok insomnianya, kan wajar orang dia keluar rumah kan, gitu. Misalnya itu belum dikatakan sebagai insomnia. Yang pertama, dokter kalau ini kan masuknya ke sebenarnya tuh ke gangguan ke penyakit kejiwaan ya sebenarnya. Jadi yang pertama pasti disarankan adalah sleep hygiene dulu, yaitu perubahan pola tidurnya. Itu yang paling penting ya. Sleep hygiene itu yang seperti tadi disuruh ganti spraynya, tidur lebih cepat, oke? Itu harus dilakukan terlebih dahulu. Karena yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia mau pengobatan, itu perlu di tahap-tahap yang sudah menampilkan gejala klinis yang signifikan. Baru nanti diberikanlah obat-obatan. Bisa pulih nggak dok? Ya bisa. Selama masa kontrol. Makanya pengobatan seperti itu nggak bisa sekali datang. Jadi mereka harus ada long term follow up. Jadi memang harus follow up berkelanjutan. Oke, kita lanjut lagi ya dok ya, pertanyaan selanjutnya dari Instagram. Nah, mau mana? Ya Dr. Elsa, mau yang mana dok? Yang pertama nih? Atau yang kedua nih? Oh ya, yang kedua ya. Yang kedua ya, dari Redo Putra Pratam. Dok, apakah stres bisa menyebabkan insomnia? Mana Dr. Elsa? Nah, sebenarnya nyambung ya dari yang disampaikan Dr. Sony. Jadi memang betulkah sudah tegak diagnosa insomnia atau cuman beberapa kali saja ini terjadi? Karena stres apa dulu nih yang terjadi yang menyebabkan insomnia? Karena seperti yang disampaikan tadi, insomnia ini dia biasanya tidak berdiri sendiri ya. Dia juga bukan penyakit tunggal berdiri sendiri, tetapi dia juga bisa sebagai gejala salah satu gejala dari penyakit lain ya. Stres ini juga banyak macamnya. Ada stres akut, ada stres kronik yang merembet ke depresi dan lain-lainnya, dan masuklah salah satunya gejala insomnia. Jadi memang bisa relate antara stres dengan insomnia. Karena kenapa? Seperti yang sampaikan Dr. Sony juga, salah satu penyebab dari insomnia salah satunya adalah gangguan mental organik. Salah satunya adalah stres ini bisa menyebabkan insomnia. Oh, berarti memang kalau kita udah terkena insomnia ini perlu diketahui dulu dok ya, apa sih penyebabnya? Betul. Berarti ada penyakit lain gitu yang menjadi salah satu penyebab penyakit insomnia ini dok ya. Apakah benar memang cuma kebiasaan tidur? Apakah ada gangguan penyakit lain atau gangguan mental organik lain? Seperti itu. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih dok. Dok mau nanya bahaya apa yang bisa ditimbulkan dari oleh insomnia? Sebenarnya yang ditakutkan dari bahaya insomnia ini kan adalah yang pertama karena pola tidurnya yang terganggu, jadi dia produktivitas pada pagi sampai siang harinya juga terganggu. Yang dikhawatirkan juga dianya konsentrasinya yang terganggu pada pagi siang sorenya, sehingga mengakibatkan juga bisa mengakibatkan penyakit-penyakit lain ya. Karena daya tahan tubuhnya juga ikut terganggu dong. Nah, daya tahan tubuh yang rendah juga bisa mengundang penyakit-penyakit lain. Gitu kalau dari dokter sendiri gimana dok? Untuk bahayanya yang pertama saya bilang tadi, sebenarnya pengaruhnya ke apa? Kalau insomnianya terlalu sering terjadi, pengaruhnya ya balik lagi ke irama siklus sirkadian tadi. Jadi irama siklus itu sebenarnya adalah pelepasan hormon ya. Jadi kalau misalnya pada saat malam hari itu pada saat udah jam 9 ke atas, tubuh kita ini ada namanya hipotalamus di belakang otak ini. Dia akan mensekresikan atau mengeluarkan hormon-hormon tidur berupa melatonin.
Nah misalnya ini terganggu ya, akibatnya apa? Ada feedback negatif dari hormon. Jadi misalnya dia bakal perubahan irama ini mempengaruhi metabolisme tubuh gitu. Itu yang dikhawatirkan jika kejadian insomnia ini terus berlanjut. Terlebih lagi apa? Fungsi tubuh jadi cepat lebih capek. Lalu bagaimana dengan pemirsa di rumah? Ada beberapa itu kan yang memang kerjanya itu malam gitu ya. Jadi mungkin ada dokter juga mungkin sering ya jaga malam gitu terus mengganti jam tidurnya tuh di siang itu bagaimana nih dok? Iya, sebenarnya gini, kita pun sebenarnya kalau jaga malam kalau memang lagi sial banget sih memang nggak tidur ya biasanya. Tapi kalau misalnya selagi ada tidur, sebenarnya dokter tuh menyempatkan tidur loh. Kalau teman-teman lihat gitu kan. Jadi kayak misalnya kita dalam satu hari piket tuh berdua, biasanya kita tidur dulu deh jam 9 sampai gitu ya. jam 10 sampai jam 2. Nanti yang selanjutnya jam 2 sampai jam itu. Dokter pun untuk menyempatkan untuk tidur gitu. Yang biasanya jarang itu sebenarnya beberapa dokter tuh kayak makan tuh jangan deh kalau malam misalnya. Jadi biasanya kalau sebelum dinas malam diusahakan udah makan, paling cemil-cemil doang gitu kan, karena ya kita aktivitas capek, apalagi menghadapi keluhan-keluhan pasien, keluarga pasien ya, apalagi kalau lagi rame itu begitu. Makanya biasanya imbasnya dia tidurnya pada saat siang. Kalau dokter Elsa sendiri gini dok ya, kadang kan memang orang tuh sering, udahlah kan aku udah tidur siang nggak perlu tidur malam. Itu sebenarnya dampak buruknya apa sih dok gitu? Mengganti jam tidur tadi. Iya, mengganti jam tidur tadi. Jadi dia berarti mengganggu siklus fisiologis atau normal di tubuhnya. Karena seperti kan Dokter Sony tadi. Jadi hormon-hormon itu, hormon tertentu itu memang dia disekresikan pada malam hari. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi dianya itu seharusnya siklus hormon di tubuhnya itu seperti A. Nah, berarti dia merubah siklus hormon-hormon di tubuhnya seperti itu. Itu yang mungkin juga membahayakan. Oh, berarti tidak bagus dok ya mengganti Tidak jam bagus. tidur tadi itu ya. Berarti memang ada, kita menyempatkan waktu lah gitu dalam 1-2 jam untuk tidur pada malam hari gitu ya. Karena kan beberapa orang tuh ada yang merasa tidur itu udah cukup gitu. Sebenarnya kita cukup itu berapa jam sih dok gitu? Tergantung usia juga ya. Kalau misalnya orang dewasa sebenarnya 6-8 jam itu udah cukup. Oke, orang dewasa. Tapi kalau anak-anak lebih kecil ya biasanya lebih panjang. Dia bahkan bisa sampai 12 jam sehari gitu. Makanya saya bilang tadi tergantung usia. Kalau 6-8 jam itu memang saat ini beberapa pekerjaan itu memang sering dilakukan saat malam hari ya. Apalagi yang piketnya dinas 24 jam kayak dokter, satpam, perawat, ya tenaga medis lah kira gitu. Ya baik lagi, mereka bisa nggak mengimbangi dengan istirahat yang lain, di backup. Makanya biasanya nih, kalau bisa habis piket malam, dokter tuh beli libur dia. Di libur 1-2 hari biasanya. Iya, berarti karena itu 6-8 jam tidur itu yang secara langsung dok ya. Iya. Karena beberapa orang tuh kan ada menganggap aku tadi udah tidur 2 jam sih, jadi sisa 4 jam itu salah berarti ya persisnya hal tersebut ya. Berarti memang jam tidur tadi memang harus dicukupi gitu ya. Kalau untuk kita nih dok ya, kadang tuh kan susah mau tidur, jadi banyak pikiran gitu. Ada nggak sih dok cara mengatasi biar ya nggak overthinking gitu? Kalau dari dokter Elsa gimana? Susah juga ya. Memang penyakit orang dewasa. orang dewasa ya banyak pikiran Ya, gitu kan. kalau untuk mencegah seseorang atau menghindari soal overthinking ya sebenarnya kembali ke diri sendiri ya. Cuman kan kalau untuk overthinkingnya mungkin bisa diredam atau dengan bercerita ke orang lain, bercerita dengan orang terdekat seperti itu ya. Kalau prinsip anak-anak sekarang life must go on gitu ya. besok akan tetap dilalui. Jadi balik ke tema tidurnya juga harus cukup seperti itu. Kalau dari dokter Sony sendiri gimana dok? Sebenarnya memang berat ya kalau kita balik lagi. Sebenarnya gini, pinter-pinter cari teman cerita sih sebenarnya. Karena ya setiap orang baik lagi, damage-nya untuk mengalami hal kecil itu beda-beda. Kadang yang orang anggap kecil, kita anggap besar. Kadang yang orang anggap besar, kita anggap kecil gitu kan. Itu dulu. Makanya kita tuh nggak bisa menyesuaikan porsi kemampuan tubuh seseorang itu untuk mengkompensasi perasaan aneh dari luar seperti itu. Kadang dok ya ada beberapa yang menggunakan itu aromaterapi gitu dok. Itu sebenarnya itu berpengaruh nggak sih dok itu? Dok? Iya, itu salah satu proses sleep hygiene kita. Biasanya dokternya bagus karena aroma wangian yang bisa membantu untuk mudah tidur. Bahkan ada juga orang yang perlu kayak suara air gitu ya. Gitu kan ada kan suara dari air. Kalau misalnya pergi ke tempat-tempat refleksi kan orang sering mutarin suara-suara air kan. Itu sebenarnya ada secara penelitiannya memang ada efek untuk memberikan ngantuk.
gitu. Jadi orang mudah atau gampang tidur. Makanya tempat-tempat refleksi itu pasti dibunyikan kayak desiran air atau musik-musik yang tenang lah seperti itu. Gitu. Berarti memang kalau untuk insomnia nih kita harus peduli gitu dok ya. Kita juga harus tahu gitu apakah kita sudah termasuk golongan orang yang terkena insomnia atau belum. Berarti dia ada jaraknya 1 bulan gitu dok. Ya, ada satu. Nah pemirsa di rumah perlu diketahui bahwa memang penyakit insomnia ini jangan dianggap sepele gitu ya. Karena kita perlu tahu terlebih dahulu. Kita harus periksa, kita harus tahu apakah penyakit ini tuh disebabkan karena memang habit kita tadi atau memang ada penyakit lain. Nah jadi pemirsa di rumah, terima kasih hari ini telah menyaksikan Dokter Kito. Saksikan terus Dokter Kito setiap pukul 10 pagi ya pemirsa di rumah hanya di TVRI Bengkulu. Akhirnya saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mau pamit undur diri, mau maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan selamat pagi, sampai jumpa.